Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan cara membuat tabel dengan HTML. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Yuk, kita langsung buat saja. Nah, di sini saya menggunakan fitur Notepad, tapi jika kalian menginginkan fitur menggunakan Visual Studio Code itu juga bisa. Jadi opsional ya. Nah, pertama saya ingin membuat judulnya dulu. Kalian bisa ketik title seperti ini. Lalu judulnya misalnya adalah PO3 tabel DPW IF2E. Nah, seperti ini ya. Fotonya kecil ya. Seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul judul filenya. Jadi, jika kalian tidak menggunakan title pun bisa, ketika save nanti tinggal diatur lagi. Seperti ini. Yang kedua, saya ingin membuat keterangan atau heading menggunakan heading 3 atau H3. Mengapa menggunakan H3? Karena menggunakan heading 3 ini tulisannya tidak akan setebal dan sebesar dari heading 1. Nah, kita bisa langsung masuk ke membuat tabelnya. Seperti ini formatnya. Lalu kita tinggal tab dan ketik TR. Nah, untuk tab sendiri itu opsional, kalian bisa tab atau tidak, ini agar lebih terlihat jelas dan gampang dibaca. TR sendiri atau table row itu fungsinya untuk memisahkan baris. Jadi di setiap kita mau ganti baris, kita wajib menggunakan table row ini ya. Dibuka dengan table row, nanti akan ditutup juga dengan table row. Kita tab 2 kali, lalu di sini bukan menggunakan table row lagi, tapi menggunakan TH yang fungsinya ini untuk membuat header dalam baris atau judul barisnya. Jadi table header ini untuk membuat judul barisnya. Misalnya yang pertama adalah nomor ini, atau dan selanjutnya juga bisa diisi, misalnya nama, selanjutnya ada NIM. Ini terserah kalian ingin membuat berapa judul barisnya. Saya akan membuat 4, dan yang terakhir ini akan diisi dengan judul jurusan. Nah, lalu ini adalah baris pertama. Baris pertama isinya adalah judul baris atau table headernya. Lalu kita akan beralih ke tabel yang kedua. Tetap lagi, ini baris yang kedua. Di sini kita tidak lagi menggunakan TH karena sekarang kita harus menginput data-datanya. Jadi menggunakan TD atau table data, di mana di baris ini akan berisi data-data yang kita ingin input, yaitu isi dari judul barisnya itu. Karena tadi yang judul baris pertama adalah nomor, maka di sini diisi 1. Selanjutnya juga seperti itu.
Karena yang kedua adalah nama, maka kita isi dengan nama. Yang ketiga, kita isi dengan name. Ketikkan name-nya. Dan yang terakhir ini isinya adalah jurusan. Nah, nanti di bagian yang TRTH ini, table header ini, itu akan otomatis jadi aligned center, ada di tengah dan agak bold. Sedangkan yang TD ini, dia akan seperti kalimat-kalimat dengan font biasa, jadi tidak berbold dan tidak aligned center. Lalu kita tutup. Nah, sampai di sini ya, kita akan simpan dulu, kita lihat hasilnya dulu, apakah sudah menjadi tabel atau belum. Nah, jangan lupa buat HTML, simpan. Kita ternyata masih belum ada garis-garis atau bordernya. Jadi masih belum ada garis atau border seperti tabel. Kita harus membuatnya. Bagaimana? Nah, di sini di bagian tabel yang ini, di sini ya, kita harus menambahkan format lagi. Ketik border sama dengan 1. Ini supaya garisnya itu nggak terlalu tebal. Terus kita juga bikin supaya tabelnya ini full screen 100%. Ya, kita lihat perbedaannya sekarang setelah di refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan warna pada tabel ini. Caranya, di sini, di setiap baris ini kan dipisahkan dengan format TR. Nah, setelah TR ini, kita perlu menambahkan kata BG color. Sama dengan, nah, di tengah tanda petik ini, diisi dengan warna yang kalian inginkan. Misalnya gray untuk judul baris, atau kalian juga bisa menggunakan kode warna seperti pagar triple C. Ini adalah kode warnanya gray atau abu-abu. Sama seperti yang di barisnya juga, di datanya juga, kita juga bisa memberikan warna. Misalnya adalah pink. Jika kalian ingin setiap barisnya berbeda warna, maka di setiap TR, kalian harus memberikan keterangan bagi color dan warna yang kalian inginkan. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan satu warna untuk datanya, yaitu pink. Kita bisa lihat perubahannya dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat 10 data supaya tabelnya terlihat seperti tabel utuh yang tidak hanya 2 baris saja. Seperti ini kan hanya 2 baris. Jadi kita akan buat. Supaya tidak susah, kita langsung saja copy dan paste lalu ganti isinya. Ya, seperti ini tadi tinggal diganti jadi nomor 2. Lalu namanya juga bisa langsung kita ganti. Ini lebih mempersingkat
waktu. Linknya juga jangan lupa diganti. Ini sudah kita copy, kita paste lagi. Nomor 3, namanya. Ini nanti akan dipercepat ya, supaya ini agar tabelnya lebih terlihat bagus aja, jadi datanya dibuat lebih banyak. Mau kurang ataupun lebih, bebas, tergantung kebutuhan kalian. Jadi harusnya nanti hasil akhirnya adalah table header-nya itu berwarna grey dan semua datanya dari nomor 1 sampai nomor 10 berwarna pink. Nah, ini adalah data terakhir yang akan saya input, data ke-10. Nah, sekarang kita bisa langsung cek dan refresh browsernya. Nah, seperti ini ya. Jadi di table header-nya dengan formatnya Alike Center dan juga berada di tengah-tengah dan agak bold, sedangkan bagian datanya tidak. Nah, ini kan masih ada sekat, masih ada celahnya. Itu bisa kita ganti, maksudnya bisa kita rubah dan modifikasi dengan di sini di bagian table border tadi. Di sini setelah bordernya 1, maka kita tambahkan style lalu sama dengan di sini opsional kalian ingin menggunakan style apa, tapi di sini saya menggunakan style border collapse. Titik 2, lalu ketik lagi collapse-nya. Titik 2 yang ada titik yang ada komanya seperti ini, lalu tutup ya. Terus karena ini juga sudah selesai, jadi kita tutup dengan table. Nah, seperti ini. Kita bisa cek lagi apa sudah benar tabelnya. Nah, lihat, sekarang sudah terlihat tabelnya sudah jelas. Nah, kita udah berhasil membuat tabel dengan HTML. Jadi, selamat mencoba. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang masih sulit untuk dipahami dan juga langkah-langkah yang masih kurang rapi, sehingga mungkin kalian kesulitan untuk mengikuti. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Dan terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.